Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kekontinuan atau fungsi kontinu. Nah, untuk membahas mengenai kontinu, kita mulai dari yang namanya adalah definisi. Nah, suatu fungsi dikatakan kontinu itu suatu fungsi dikatakan kontinu di A yang merupakan domain F itu jika limit fz di mana z-nya mendekati z0 hasilnya adalah sama dengan fz0. Nah, kalau kita melihat dari definisi, itu tersirat adanya 3 syarat ya. Ada 3 syarat. Yang pertama adalah, syarat yang pertama fz0-nya ada. Yang kedua, limitnya juga ada. Kemudian yang ketiga adalah limit fz di mana z-nya mendekati 0 sama dengan fz fungsi z0. Gitu ya. Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi suatu fungsi dikatakan kontinu. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh. Yang pertama, apakah fungsi z sama dengan 5z dikurang i kontinu di z sama dengan 2i? Nah, untuk menjawab ini, maka kita harus menyusun yang namanya adalah 3 syarat tadi. Yang pertama adalah penyelesaian dulu ya. Penyelesaian. Oke. Yang pertama adalah fz0-nya ada, gitu ya. Fz0-nya apakah ada? Nah, z0 di sini adalah 2i. 2i, gitu. Maka di sini f gitu. Yang pertama dulu fz0 artinya f2i itu harus ada nilainya. Kita tinggal masukkan saja 5 dikalikan dengan 2i dikurang i. Ini hasilnya adalah 10i dikurang i, hasilnya adalah 9i. Oke, ada hasilnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Kita cari yang namanya adalah limit fz di mana z-nya mendekati, yang ditanyakan tadi adalah titiknya adalah 2i. Maka z di sini adalah 2i. Sama dengan apa? Artinya di sini kan limit fungsi z-nya tadi adalah 5z dikurang i di mana z-nya mendekati 2i. Hasilnya adalah 9i ya. Jadi limit ya, ini hasilnya adalah 9i. Oke, nah sekarang dari 1 dan 2 sama-sama hasilnya 9i. Artinya nilai dari fungsi 2i sama dengan limit fungsi z di mana z-nya mendekati 2i, ini sama-sama hasilnya adalah 9i. Artinya adalah fungsi z-nya adalah kontinu. Fungsi z kontinu di z sama dengan 2i. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, apakah fungsi z-nya adalah fungsi z 2 per z kuadrat plus 1 itu kontinu di z sama dengan 2. Caranya sama, yaitu kita tunjukkan dengan menggunakan 3 syarat tadi. Yang pertama kita harus mencari fungsi di titik 2. Artinya f2-nya adalah, nah, karena fz-nya adalah 2 per z kuadrat, maka di 2 per 2 kuadrat plus 1. Artinya di sini 2 per 5. Ya, f2-nya hasilnya adalah 2 per 5. Nah, sekarang limitnya. Limit fz di mana z-nya mendekati 2. Ya, dengan fungsi z-nya tadi adalah limit 2 per z kuadrat plus 1 di mana z-nya mendekati 2. Di sini hasilnya adalah limitnya hasilnya adalah 2 per 5 juga ya. 2 per 5. Nah, sekarang artinya fungsi 2-nya tadi hasilnya sama dengan limit fungsi z di mana z-nya mendekati 2, yaitu sama-sama 2 per 5. Jadi kesimpulannya adalah fungsi z-nya kontinu di titik di z sama dengan 2. Ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya adalah, di titik manakah fungsi z ini menjadi diskontinu?
Ya, kita ketahui bahwa fungsi Z-nya adalah 2 per Z kuadrat plus 1. Di titik mana dia akan menjadi discontinue? Ingat, continue syaratnya ada 3, yaitu FZ 0-nya ada, limit FZ-nya ada, FZ0 sama dengan limit FZ-nya. Nah, kalau misalkan ditanyakan dia discontinue, maka dari ketiga syarat tadi, salah satu saja tidak memenuhi, maka dia batal menjadi continue atau artinya itu adalah discontinue. Nah, sekarang kalau dia bentuknya adalah pembagian seperti ini, ya, pembagian seperti ini, kita tahu bahwa dia discontinue jika nilainya ini ada yang tidak terdefinisi. Artinya, di titik manakah yang menyebabkan fungsi Z tersebut tidak terdefinisi? Kalau dia tidak terdefinisi, artinya dia discontinue. Kalau pembagian seperti ini, dia tidak terdefinisi dengan catatan bahwa ini yang poin A tadi ya. Kemudian yang poin B. Dia tidak terdefinisi jika, kalau ada bentuknya pembagian, dia tidak terdefinisi jika penyebutnya sama dengan 0, begitu ya. Kalau penyebutnya sama dengan 0, maka dia tidak terdefinisi. Ingat ya, di sini fungsi Z-nya tadi, saya tulis lagi, dia adalah 2 per Z kuadrat plus 1. Akan menjadi tidak terdefinisi jika Z kuadrat plus 1-nya tadi sama dengan 0, begitu ya. Z kuadrat tidak terdefinisi, fungsi Z tidak terdefinisi jika Z kuadrat plus 1-nya sama dengan 0, gitu ya. Artinya Z kuadratnya adalah negatif 1. Kalau Z kuadratnya negatif 1, Z-nya itu adalah akar negatif 1. Yang artinya akar negatif 1 itu adalah I, begitu ya. Ini plus minus akar negatif 1. Ini artinya adalah plus minus I. Ya. Plus minus I. Maka yang menyebabkan, jadi titik yang menyebabkan dia discontinue adalah plus minus I. Sehingga di sini kesimpulannya FZ discontinue di Z sama dengan I atau Z sama dengan negatif I. Begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami.